Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Panoraya Sport Review. Oke, kali ini badminton lovers, Panoraya akan membahas mengenai raket badminton merek Vellet. Ya, jenisnya adalah Glorious 2. Oke, pertama ini warnanya ya. Dari raket Vellet Glorious 2 ini menawan sekali nih. Jadi dia ada warna merah, hitam, dan sedikit ada list hijau. Nah, ya, sebagai pemanis seperti itu. Nah, dan dia ini doff ya. Desainnya ini doff licin. Gitu ini serius, ini elegan. Elegan sekali bentuknya, terus futuristis atau kekinian sekali. Jadi dia modelnya itu nggak ketinggalan gitu. Dia ini raket baru, tetapi saya sangat kagum sekali karena desainernya ya dari raket ini tuh sangat memikirkan bentuk atau desain itu sendiri dari raket. Jadi ketika orang tertarik dengan raket ini, itu ada berbagai alasan. Jadi bukan hanya karena tensionnya, bukan hanya karena balance atau cocok di tangannya, tapi juga saat dilihat itu enak gitu loh. Nah, itu kan juga penting gitu desain itu. Oke, lalu ini logonya ya, dari khas logo Vellet ini FT tapi T-nya terpotong gitu ya. Lalu ini ada logonya seperti ini. Dan ini beratnya 3U, yaitu sekitar 85 sampai 89 gram. Ya standar lah. Dan ini raket asli dari Malaysia, cuman ini di brand atau dipatenkan di UK ya. Ini terlihat. Lalu raket ini asli. Mengapa? Sudah saya pastikan asli karena raket ini baru. Dan gini loh sobat badminton lovers sekalian. Kalau Anda bertanya mengenai RS, Vellet, terus bertanya mengenai Apax Hard, itu saya jamin pasti ori atau Tolson gitu ya. Kenapa? Karena rugi orang itu meng-KW ya. Bayangkan yang di-KW itu adalah misalnya Yonex, Li-Ning, Victor itu pasti ada KW-nya gitu loh. Jadi dari harga 2 juta di-KW menjadi harga 200, menjadi 300, menjadi 100 ribu. Itu karena kenapa? Karena brand besar gitu loh. Ya, nggak rugi untuk meng-KW karena banyak sekali pasti yang membeli. Tapi kalau Vellet ini jangankan kok KW, yang ori saja itu karena baru orang belum terlalu mengenal gitu. Oke, lalu ini atlet yang memakai Vellet itu banyak ya, seperti Kenas, lalu Ricky Karanda, setelah itu ada Rian Agung Saputro, Angga Pratama, dan atlet-atlet Malaysia lainnya. Itu tadi dari atlet Indonesia ya, yang saya bilang. Lalu ini memang karena ini tergolong baru ya, mungkin sekitar tahun 2000, setahu saya ini mungkin 2018 2019 ya baru dia ada gitu. Jadi belum ada penghargaan khusus yang setahu saya ini. Seperti itu. Ini sambil saya lihatkan ya desainnya secara dekat seperti ini. Lalu untuk raketnya ini tidak berbentuk T atau seperti raket lama, enggak ya. Ini terusan seperti raket-raket zaman sekarang itu yang pada umumnya. Lalu untuk bawahnya ini dia shaftnya yang menyambung ke grip ini tidak, dia sambungan gitu loh. Jadi kan ada yang lurus atau langsung gitu ya. Kalau ini masih nyambung gitu. Dan biasanya standarnya sih seperti ini. Karena biasanya kalau raket ini yang setahu saya biasanya itu memang beratnya sekitar 3U, 4U. Tapi kalau sudah dia lurus atau tidak bersambung ya atau langsungan gitu, biasanya juga dibarengi dengan grip ini karbon. Nah, kalau ini kan masih kayu ini. Nah, seperti ini penampakannya. Lalu untuk gripnya ini sekitar G2 ya. Karena ini sangat kecil sekali. Nah, ini G2 ya, yang paling kecil tuh G1. Ya, semakin besar G-nya semakin
besar juga ukuran gripnya, kecuali Yonex itu terbalik. Kalau ini sama dengan G6 gitu ya. Oke. Lalu untuk diameter shaftnya ini, shaft itu ininya ya, batangannya yang lurus ini namanya shaft. Shaft ini standar juga sih, nggak besar juga, nggak terlalu kecil gitu. Jadi diameternya sekitar 70 mili sekian gitu. 7 mili sekian lah maksud saya ya. Ini detailnya ya. Seperti ini raket tipenya Glorious. Lalu ini ada length, yaitu maaf, itu weight ya, ada 85 plus minus 2 gram. Lalu untuk balance-nya itu 290 plus minus 3 meter. Ini artinya dia heavy head gitu. Lalu untuk tensionnya 30 lbs. Ini recommended tension. Bisa lebih dari itu, cuman biasanya gimana ya, istilahnya rawan patahnya itu kalau misalnya bermain ganda lalu tatapan atau benturan seperti itu. Itu pasti akan mudah patah nanti atau bengkok pada framenya, atau biasanya orang badminton bilang berbentuk angka 8 gitu. Oke, setelah itu materialnya ini saya rasa setelah memegang raket ini materialnya standar seperti raket-raket lain, yaitu karbon atau high modulus graphite, HMG. Jadi ini kuat sekali gitu. Sama dengan raket RS seperti itu atau raket Li-Ning ya pada umumnya. Lalu untuk fleksibilitas atau flexibility ini medium, tadi saya sudah mencobanya ya. Untuk panjangnya juga standar seperti raket-raket pada biasanya juga, tidak ada yang berbeda ya. Untuk balance-nya juga ini tadi heavy head. Lalu untuk kuat tarikannya tadi sudah 30 ya. Dan bentuk frame-nya ini sudah jelas ini isometrik, karena hanya ada 2 pilihan, yaitu isometrik atau frame telur gitu ya, atau oval gitu. Kali ini kalau zaman sekarang pasti isometrik. Tapi sebenarnya untuk raket-raket smash zaman dulu itu oval itu lebih baik, karena terfokus ya dan lebih kecil. Semakin kecil biasa framenya itu untuk smash lebih sangat baik sekali. Dan biasanya kelenturannya juga sangat minimal. Itu tipe raket smash seperti itu, dan heavy head. Idealnya itu ya teorinya. Ini kita bisa lihat untuk framenya seperti ini. Ini juga ini ada sedikit perbedaan ya dengan grommet atau mata itik biasanya. Ini seperti ini. Oke, bisa terlihat dengan jelas. Ini ada kata-kata yaitu super graphite seperti ini. Oke, inilah ada tulisannya violet. Lalu ini ya merah. Nah, jadi ini juga seperti Yonex Astrox kalau tahu. Jadi sebelah kiri ini merah, sebelah kanannya hitam. Artinya tidak sama ya antara kanan dan kiri. Untuk desainnya ini saya bilangnya. Dan ini juga ada tulisannya super graphite. Sekarang kita bahas adalah desain dari frame. Desain dari framenya ini sedikit berbeda dengan raket lain, sedikit lebih tipis gitu. Ini ini ada sedikit kotak, tidak terlalu lancip seperti pada Shockwave ya. Ini terlalu lancip sekali. Nah, ini bisa terlihat nih desainnya ya, terlihat jelas ya. Oke, seperti ini. Nah, lekukan-lekukannya nih. Nah, ini bisa dinilai sendiri nih badminton lovers yang nanti bakalan beli raket Violet ini. Saya yakin ini nggak bakal membohongi ya, nggak akan membohongi hasil, artinya bagus, kualitasnya baik. Ini saya jamin ini sama dengan raket-raket Yonex yang mungkin berharga jutaan seperti itu. Bedanya adalah mereka memang lebih baik karena branding seperti itu ya. Jadi setara lah seperti itu. Lalu tidak lupa juga untuk
Harganya ini dibanderol dengan harga Rp430.000. Dengan harga Rp430.000 ini mendapatkan raket yang seperti ini nih, wah sudah sangat bagus sekali karena kualitasnya ini sangat bagus sekali Velvet. Cobalah dan ini layak ya untuk dicoba. Silakan. Kami sebenarnya juga menjual raket Yonex, Victor Lining, RS, Hart, Tolson, Carlton, Dunlop, Adidas dan lain sebagainya gitu. Kami sudah banyak review ya atau menggunakan raket-raket tersebut. Cuman setelah kami melihat raket Velvet ini, kami jadi tertarik karena apa? Biasanya memang kami banyak penawaran raket-raket baru tapi tidak se-expect ya dari seperti raket Velvet ini. Saya yakin jika sudah melihat dan merasakan ya, pasti akan memilih raket ini, saya yakin. Seperti itu ya, seperti raket Apax seperti itu. Lalu perbandingan pada Yonex Victor Lining ini worth it sekali sebanding sih dengan harga yang brand besar-besar itu yang jutaan itu, sebanding dengan ini setara nih. Untuk laris satu tidaknya karena ini brand baru jadi kami belum mengetahui, tapi saya akan coba untuk merambah ke pasar Indonesia lebih besar lagi untuk raket Velvet ini. Jika membeli raket ini maka akan mendapatkan raket batangan ini saja, seperti itu ya, untuk harga Rp430.000. Jadi belum mendapatkan senar dan lain sebagainya. Oke, Panoraya Sport Review, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.